Halo Juki. Halo. Apa kabar? Halo. Hai. Denger suaranya? Yes. Ya. Sekarang kita mau podcast bareng nih. Kita mau Yo, bahas novelnya Juki ya. Yang Oke. judulnya Wedding Dress. Yoyoy. Ica baca udah lengkap ya novelnya ya? Udah dong, udah dari tahun kemarin deh kalau nggak salah. Ya. Terus kapan mau ngajuin novel baru Ica baca? Apa? Masih tahap Sorry. novel baru Ica baca. Aku maksudnya ada apa sih? Ada kepengen share buku lagi dibaca gitu maksudnya. Sebenarnya sih pengen, jadi tuh aku udah berapa kali ngajuin, tapi ya memang belum jodohnya kali ya bisa baca, jadi ya belum. Emang susah ya di situ ininya apa namanya Ya seleksi ampun, harus itu berarti yang kemarin aja itu yang The Untouched Wedding Dress itu untung-untungan sih alhamdulillah ya, karena setelahnya itu walaupun kita udah masuk, setelahnya kita mau ngajuin lagi ya itu susah gampang juga sih sebenarnya gitu. Tetap kayak biasanya ya, tetap ngirim sinopsis juga gitu ya. Cuma keuntungannya kita udah langsung ngirimnya ke editor. Jadi nggak pakai ngantri ya. Biasanya kan dulu ngantri sampai 6 bulan, aku kalau nggak salah baru dihubungin. Iya ya, kalau aku 3 bulan deh. Ya pokoknya kalau dulu kan berbulan-bulan, kalau sekarang paling cuma 2 minggu apa berapa minggu udah dikasih keputusan. Ya, itu salah satu keuntungannya ya. Oke, kita mau bahas ya. Aku mau bacain ininya, grupnya. Boleh. Aplikasiku lagi loading. Memang ya. Wifi-nya rada-rada nih nanti. Gimana kabarnya Juki di tengah COVID? Aman-aman di Jakarta? Ya, aman-aman aja. Aku termasuknya di Tangerang Selatan sih, bukan Jakarta. Jadi ya walaupun masih zona merah ya, kayak gitu sih, masih ngeri-ngeri aja. Jadi kalau keluar tuh emang benar-benar butuh aja deh. Kalau nggak butuh, kita emang ya di dalam aja. Iya. Di sini malah zona hitam. Di Jawa Timur zona hitam. Iya. Itu parah banget. Parah banget. Nah, terus benar-benar nggak keluar sama sekali dong, apa gimana Kak? Iya, ya keluar sih. Aku kemarin habis dari mall tahu, beli soft lens. Oh my god. Tetap aja kayak biasanya, yang penting pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kayak gitulah. Iya. Tapi aku juga nggak apa-apa sih, cuma karena lagi hamil aja, jadinya parno banget tuh. Iya, soalnya kan lagi isi ya, harus hati-hati sama diri. Oke. Sekarang aku mau bacain grupnya. Grupnya Untouched Wedding Dress ya. Hari bahagia itu akan datang bagi Minji dan laki-laki yang begitu dicintainya, Park Jimin. Jantungnya berdegup makin tak karuan ketika sahabatnya telah bersiap membuka tirai di depan sofa laki-laki itu duduk. Yang Minji harap akan menyukai gaun yang telah dipilihnya. Tapi bukan Jimin yang ditemuinya di sana. Bukan Jimin yang beberapa waktu lalu tersenyum pasti menunggunya. Menunggu dirinya. Kau cantik sekali dengan gaun ini. Apa kau akan menikah? Laki-laki yang dibencinya itu datang lagi. Kim Tae-hyung yang telah pergi meninggalkannya tanpa sebab. Justru menjadi laki-laki pertama yang melihatnya mengenakan gaun pernikahan. Kemanakah Jimin? Lalu ada alasan apa dibalik kembalinya Taehyung? Ini apa namanya, grupnya Aca Baca tuh selalu ini ya, bikin penasaran, bagus banget kalau bikin. Bener. Sementara belum, aku dulu di Wattpad hancur. Sama juga gitu. Begitu aku lihat apa namanya, begitu dirilis terus kita baca grupnya yang bikinannya Kak Citra itu bagus banget gitu.
Iya, aku langsung oh ya ampun ternyata naskahku bisa jadi bagus ini ya kalau sudah berada di tangan editor gitu loh. Iya, luar biasa emang Cabaca itu. Kita bisa jadi tambah pinter ya jadi kalau nulis di Cabaca. Iya betul, benar banget sih itu. Sekarang aku mau tanya nih, kenapa kok judulnya Untouched Wedding Dress? Jadi aku ceritain sebelumnya dulu ya. Waktu di Wattpad itu tuh sebenarnya namanya wedding dress aja. Jadi emang apa sih ya? Aku tuh kepengen nulis sesuatu hal tentang gaun pernikahan. Karena kalau di Korea itu apa sih proses mereka ketika menikah kayak milih gaun itu tuh lama gitu, terus kayak berarti banget gitu. Nah, aku ngambil itu nama itu juga gara-gara aku ngeliat MV-nya Taeyang yang wedding dress. Awalnya gara-gara itu sih, gara-gara lagu. Terus aku nonton We Got Married, tahu ya kalau We Got Married tuh kalau yang season dulu itu tuh kan mereka selalu ada nyobain gaun pengantin. Nah itu tuh aku suka ngeliat di situ-nya, jadi pengen bikin gitu. Jadi idenya dari lagu ya, lagunya ya dari lagunya Tea gitu, wedding dress juga. Terus akhirnya kenapa jadi Untouched, karena di dalam ceritanya ini kan si Minji ini dia kayak apa sih, dia nyiapin dengan penuh hati kalau misalnya gitu pengen gaunnya kayak gini kayak gitu, terus dia konsultasi sama temennya gitu kan, tapi justru gaun itu tuh nggak kepake karena dia gagal nikah gitu. Duh sedih banget. Iya sedih banget ya. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Ada kendala apa selama nulis cerita ini? Kalau kendala waktu di Wattpad, kalau di Wattpad tuh nggak ada kendala sama sekali ya, karena ya biasa aja, ngalir biasa aja gitu. Terus juga waktunya terserah kita gitu mau update-nya kapan. Cuman kalau pas di Cabaca itu kalau di Cabaca ini karena dia per minggu, terus juga aku revisinya itu kebetulan emang nggak langsung semua, jadi tuh nyicil berapa dulu, jadi harus lebih konsisten lagi. Terus juga ada, kalau nggak salah ada deh beberapa part itu yang aku bikinnya pop 1 gitu, jadi aku harus balik ke pop 3 gitu. Jadi semuanya dijadiin pop 3 ya, yang di Cabaca. Iya semuanya jadi pop 3. Oh gitu. Bedanya di Cabaca sama di Wattpad apa nih? Ada perbedaan apa antara Untouched wedding dress sama wedding dressnya doang. Susah ya ngomongnya. Kalau misalnya yang di Wattpad kan karena udah terbit di Cabaca, jadi tuh udah nggak ada ya, udah di cut. Jadi kalau misalnya di Wattpad itu ya masih ada beberapa plot hole lah kayak gitu ya. Terus yang sebenarnya menurut kita itu bukan plot hole, tapi ternyata itu mempengaruhi isi cerita kayak gitu, hal-hal kecil. Nah kalau misalnya di Cabaca itu tuh versi udah lebih lengkapnya, terus juga kata-katanya juga udah lebih rapi daripada sebelumnya. Jadi apa namanya, sama editornya tuh benar-benar dibimbing buat ini ya, memperbaiki tulisannya ya, yang dari awal di Wattpad itu. Betul, dan endingnya juga beda sih, karena kan kalau misalnya di Wattpad ya karena aku kan biasa nggak pakai outline ya kalau ngerjain naskah, dan itu sangat jelek sekali, ganti biru. Jadi kadang tuh suka nggak nyambung sama judulnya gitu, misalnya tentang wedding dress itu kayak cuman di depannya doang. Nah kalau misalnya di Untouched Wedding Dress ini dia kayak dijelasin lagi gitu tentang wedding dressnya dia yang dulu gitu. Masih ada kaitannya wedding dressnya itu di tengah-tengah maupun di akhir dari cerita tersebut. Oh gitu. Ya. Ini ya perbaikannya cukup banyak ya berarti revisinya. Ya lumayan banyak juga sih revisinya. Kalau panjangnya ceritanya sama? Atau ada kalau panjangnya lebih ya itu ada chapter tambahannya di Cabaca. Karena aku maunya carinya yang beda dong. Kalau misalnya sama aja kan nggak ada daya tariknya ya, harus ada yang beda. Jadi aku harus tambahin chapter tambahan. Terus ini kan
fanfic ya. Jadi settingnya di Korea. Itu kira-kira susah nggak buat riset tentang budayanya atau settingnya di Korea gitu kayak gimana? Aku kan lumayan udah lama ya nulis fanfiction. Jadi kalau misalnya untuk setting itu biasanya aku searching dulu, entah itu di Google Maps atau di Google-nya beneran, atau enggak aku nonton variety show-nya si Korea dulu nih. Biasanya tuh aku nontonnya tuh 2 Days One Night atau Running Man, karena kan di situ kan dia menuju tempat-tempat gitu kan, atau 3 Meals a Day, pokoknya yang variety show deh. Soalnya kan dia ngejelasin dia itu akan menuju kemana, terus tempat hiburannya apa. Nah itu bisa jadi bahan referensi ketika gitu ya. Jadi memanfaatkan Google Map ya. Iya, pakai Google Map juga, pakai apa sih, ada tuh apa namanya, Korea apa ya, dulu lupa deh. Pokoknya itu kayak webnya di Korea gitu, terus ngejelasin tentang tempat-tempat yang harus dikunjungi di Korea gitu deh, gitu, tempat-tempat. Oke. Jadi nggak susah ya kalau riset budayanya, kan kita udah setiap hari kayaknya nonton drama Korea. Saya tinggal dimirip-miripin aja sih gitu kan Korea situ-situ aja kan sebenarnya, bukan situ-situ aja sih, maksudnya kalau dalam drama tuh pasti kalau nggak Gangnam, Seoul, Ilsan gitu-gitu mirip-mirip lah. Oke. Terus apa sih pesannya yang mau disampaikan dari Untouched Wedding Dress ini? Jadi sebenarnya di Untouched Wedding Dress ini pengen ngasih tahu bahwa kalau misalnya kamu itu menjalin suatu hubungan sama seseorang, pastikan kamu itu misalnya kalau mau udahan sama si orang tersebut, benar-benar udah fix udahan, terus udah membuka lembaran baru gitu. Terus jadi ketika dia nanti menjalin hubungan sama orang yang baru, itu tuh yang lama itu udah nggak keinget-ingetan gitu loh. Ini kan awalnya kayak gitu ya, karena yang sama si Taehyung ini karena belum ada kejelasan, terus nggak jelas, ngegantung, akhirnya dia ya karena life must go on, dia akhirnya jatuh cinta lah sama orang lain. Tapi ternyata di tengah-tengah jatuh cintanya itu tuh nggak mulus karena masih inget-inget masa lalunya. Apalagi balik ya si Taehyungnya ya. Ya intinya cinta lama belum kelar. Pernah nggak Juki ini? Jangan-jangan pengalaman pribadi nih, cinta lama belum kelar. Sebenarnya enggak sih, bukan cinta lama belum kelar, tapi cinta lama belum kesampaian. Kayak gitu. Cinta lama belum kesampaian. Ya sebenarnya kayak gitu aja. Oke. Iya, tapi akhirnya alhamdulillah aja. Udah berbuah dedek nih. Hampir. Iya, hampir. Oke. Terus apa ya? Ya apalagi Sarah sendiri gimana? Kita yang nanya nih, boleh dong. Sarah sendiri sekarang lagi sibuk bikin naskah apa nih? Soalnya kan yang aku lihat kayaknya di Cabaca ada karya baru lagi ya, si Right. Iya, itu bukan karya baru, itu karya lama. Ya maksudnya karya lama yang baru terbit lagi di Cabaca gitu. Itu karya lama, jadi dulu tahun 2019. Lama sih, 2017. Habis itu di remake lagi 2019. Waktu itu masukin ke platform webcomic. Tapi di webcomic udah putus kontrak, soalnya dia dihapus, ini fitur novelnya dihapus. Dia cuman komik aja. Terus namanya ganti jadi Kakao Page. Akhirnya aku cuman jual versi cetaknya aja. Tapi karena ya udah lama versi cetaknya kan nggak ada yang nyariin lagi, ya udah akhirnya aku masukin aja di Cabaca biar ada apa yang diupdate di Cabaca. Ada pemasukan ya, biar ada pemasukan. Iya, biar ada pemasukan. Padahal Rewrite itu kalau nggak salah yang banyak fan artnya gitu nggak sih? Ya ceritanya banyak fan artnya, maksudnya ada beberapa scenes yang digambarkan melalui gambar beneran gitu loh. Ya nggak sih Kak? Ada ininya, ada ilustrasinya. Novelnya itu novel ilustrasi, jadi ada gambar gitu di dalam novelnya. Tapi novelnya udah nggak boleh dijual sekarang, soalnya kan udah dikontrak sama Cabaca.
Iya ya. Jadi novelnya terus selain itu ada apa lagi? Ada apa? Aku lagi nggak tahu. Mau nulis jurnal aja kayaknya biar cepat lulus. Nggak ada yang lainnya. Iya belum selesai ya jurnalnya. Iya belum bukannya belum selesai, belum nulis, belum nyari judul. Judul aja bentar. Semangat Kak, semoga tahun ini atau maksimal tahun depan pertengahan udah selesai ya. Amin. Widih. Katanya dosen aku sih judulnya sebaiknya pakai ini deh, pakai judul COVID pasti cepet. Katanya gitu. Disuruh. Iya pasti. Iya, soalnya kan emang lagi banyak ini lagi pandemi ya, jadi kalau bikin judul COVID-nya itu cepet di ACC ininya dari BH-nya gitu, lebih cepet. Itu bahan referensi dari beberapa tempat juga kali kan, jurnal-jurnal kayak gitu kan dibutuhin juga ya. Kalau aku sih katanya biar cepat itu disuruh bikin ini review artikel, jadi rangkuman dari beberapa artikel gitu di review terus habis itu dianalisis gitu katanya. Soalnya kalau aku ngambil data sendiri kan nggak mungkin ya, kondisi seperti ini data langsung turun ke lapangan nggak mungkin. Terus kalau mau pakai data sekunder itu ada, tapi harus uji etik dulu. Uji etik itu juga ribet, jadi mending katanya suruh bikin review artikel. Tapi itu juga belum aku kerjain. Aduh, mendengarnya saja sedikit pusing ya, sedikit migrain ya. Enggak juga sih, nanti mungkin kalau udah selesai ya lega gitu ya. Iya, semoga dilancarkan ya Kak. Amin. Wah, ternyata kita sudah lama ini. Udah 7 menit. Iya nih, udah 17 menitan ternyata. Ya ampun, gak berasa ya. Ngobrol. Lama juga ternyata ya. Oke. Iya, padahal kita awal cuma berapa menit. Awalnya cuma kepengen 10 menit. Soalnya ini kalau dimasukin ke YouTube itu lama ngeditnya kalau 30 menit. Iya ya ampun, lama banget. Butuh perjuangan yang berat ya. Dan kemarin ada yang ngomong durasinya kepanjangan, jadi dia malas dengerin sampai selesai. Jadi padahal kalau aslinya podcast di Spotify itu lebih lama lagi loh. Dia kurang lebih 45 menit ke atas ya kan. Iya. Durasinya. Tapi nggak apa-apa deh untuk permulaan ya Kak. Aja. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya. Dengan kalian lagi. Oke, boleh banget. Oh iya, sekarang juga tulis karya apa yang baru? Aduh, jadi pas banget ya diundang ke podcast Setara. Mau promo dikit. Jadi kemarin aku baru banget publish satu karya. Sebenarnya itu udah lama banget draftnya ada. Jadi aku kayak tes ombak gitu doang aja sih. Dan kepengennya ini tuh yang benar-benar versi penulis beneran deh, kayak ada outline-nya gitu, ada premisnya. Nah, kemarin aku baru share satu part di Wattpad ya, jadi bisa follow Wattpad aku, Octaehyun ya. Terus itu ada judulnya Hidden Fangirl. Hidden Fangirl, asik. Dan tokoh utamanya kali ini bukan si Taehyung lagi, tapi Jungkook dong. Ya ampun, biasa aku. Aduh. Hebat gak sih? Akhirnya aku keluar dari zona nyaman main cast-nya Taehyung. Aduh, aku harus baca dong. Biasa aku. Tapi itu sebenarnya mainstream sih ya. Sebenarnya itu mainstream tentang idol-idol yang pengen diselamatkan reputasinya sama cewek biasa. Dan itu udah banyak banget drama yang kira-kira ide ceritanya tuh sama gitu kayak cerita aku. Jadi ini sebenarnya mainstream banget sih. Nggak apa-apa. Walaupun idenya mainstream itu yang penting eksekusinya. Kalau eksekusinya bagus juga pasti ceritanya jadi bagus. Ya, aku harus baca nih. Soalnya ya. Jungkook. Sama Minji lagi namanya. Iya, tapi baru pakai. Oh, enggak dong. Namanya udah ganti, enggak Minji lagi. Akhirnya keluar juga dari zona nyaman Minji, Hansol, Sera, dan lain-lain ya. Sekarang lebih bervariasi. Namanya Sera dan siapa gitu. Namanya? Iya, karena kalau
siapa ya namanya, Gaen, namanya Gaen. Terus adanya namanya Gael. Iya, kan enggak ada mega-meganya gitu. Enggak mau. Oke. Ini udah 20 menit nih podcast kita ternyata. Iya nih, oke nih. Kita akhir di sini dulu ya. Thank you ya. Dadah. Iya, thank you udah undang aku ya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.